guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih dengan aku Miwanda. Terima kasih ya buat kalian yang udah sempatin untuk klik video ini. Apa kabar nih guys? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sesuai dengan judulnya, yaitu hantu masker yang ada di sekolah, jadi aku pakai masker juga nih guys. Nah, di pembahasan alur cerita film kali ini, aku bakal bahas sebuah alur cerita dari Korea Selatan nih guys, yang dirilis pada tahun 2014 dan sangat populer tuh guys di sana. Nah, film ini menceritakan seorang pria yang bisa melihat makhluk halus alias hantu. Dia pulang nih ke kampung halamannya dan tinggal dengan pamannya yang bisa melihat hantu juga nih. Di sekolah, dia itu bertemu dengan seorang siswi yang misterius. Nah, bersamaan dengan itu, satu persatu teman sekolahnya itu pada hilang. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja yuk kita ke videonya. Sebelum itu subscribe dulu dong guys, dan tekan tombol lonceng notifikasi juga nih, biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku. Kalau udah, yuk let's go. Di awal film diperlihatkan seorang remaja SMA bernama Inso. Saat perjalanan pulang, Inso duduk di kursi kereta sambil nelpon ibunya. Tapi tiba-tiba kalung yang dipegangnya ini berputar dan yang terjadi, dia melihat sesosok hantu yang mendekati seorang wanita di kereta itu. Gak lama kemudian datang nih teman-teman Inso yang langsung membuli dia. Mereka membuli Inso karena rumor yang beredar. Inso adalah anak yang bisa melihat hantu. Dan tiba-tiba hantu ini menyadari kalau Inso bisa melihatnya. Kereta pun berhenti. Inso langsung buru-buru keluar menuju rumahnya. Namun, hantu yang ada di kereta tadi terus mengikutinya sampai ke rumah. Hantu itu langsung meminta tolong nih sama Inso untuk membalaskan dendamnya. Skin pun berpindah memperlihatkan kepolisian yang menemukan seorang mayat, di mana mayat itu adalah hantu yang sebelumnya bertemu dengan Inso. Suatu hari, Inso menelepon pamannya yang juga bisa melihat hantu. Inso bilang kalau dia mau pulang ke kampung halaman karena dia udah gak tahan tuh dibully sama teman-temannya di sekolahan. Selain itu, dia juga gak tahan mental nih karena bisa melihat hantu. Tapi paman Inso memarahinya agar dia mengabaikan hantu-hantu dan seolah-olah dia gak ngelihat mereka. Karena semakin Inso membantu mereka, maka semakin sering juga tuh hantu mendekatinya. Inso juga menanyakan ke pamannya nih tentang kejadian yang menimpa Ayong, teman masa kecilnya. Tapi pamannya malah kesal, bilang kalau dia nggak ingat sama sekali karena kejadian itu udah lama banget kan. Sampai akhirnya Inso pun pergi dari Seoul ke kampung halamannya. Dalam perjalanan nggak sengaja dia bertemu nih dengan hantu wanita cantik yang mengenakan seragam sekolah. Hantu itu senyum manja nih ke Inso. Namun Inso pura-pura tuh nggak ngeliat dia dan bus pun kembali jalan. Sesampainya di rumah, pamannya langsung menyambut kedatangan Inso sambil memastikan nggak ada hantu tuh yang mengikutinya. Ternyata dulu kakek Inso adalah seorang pemburu hantu yang sangat hebat. Dan kalung yang dibawa Inso kemana-mana ini adalah kalung pusaka tuh peninggalan kakeknya. Dimana kalung ini akan bergerak jika ada hantu di sekitar Inso. Esok pagi, Inso ke sekolah barunya nih. Dia diperkenalkan oleh gurunya ke teman-teman sekelasnya. Saat jam istirahat, seorang temannya yang bernama Hyunji mendekat dan mulai menggoda Inso tuh. Tapi Inso nggak balas, dia cuma diam aja dan terlihat nggak senang. Inso yang bisa melihat hantu tiba-tiba merasakan aura aneh di sekitarnya nih. Dan tiba-tiba malamnya Inso menceritakan nih kejadian itu kepada pamannya. Pamannya bilang kalau hal itu menandakan banyaknya dendam dan menyarankan Inso agar mengabaikannya. Keesokan harinya, Inso melihat seorang wanita buta duduk di bawah pohon dengan ditemani seekor anjing. Inso yang hobinya melukis langsung tuh menggambar pemandangan itu. Nggak lama, Inso didatangi nih sama hantu cantik yang sebelumnya dia lihat saat di dalam bus. Hantu ini mulai mengajak Inso ngobrol. Namun Inso hanya cuek aja dan pura-pura nggak lihat. Tiba-tiba dua orang siswa yang kita sebut aja nih namanya Milos dan Ricardo datang menghampiri Inso. Tapi mereka terkejut melihat hasil lukisan Inso. Karena mereka hanya melihat wanitanya aja dan nggak lihat anjingnya. Dan ya pastinya anjing itu adalah hantu guys. Ternyata Milos mendatanginya karena dia nggak terima tuh Inso didekati oleh Hyunji. Namun Inso nggak respon tuh. Jadi Milos pun semakin marah dan memukulnya.
Ternyata Inso dan Milos adalah teman sewaktu SD. Milos juga mengingatkan kembali tentang kejadian Ayung dulu. Tiba-tiba Inso teringat nih kejadian saat dia masih SD. Milos juga mengancam Inso agar nggak dekat-dekat tuh dengan Hyunji, atau dia akan menyebarkan rumor tentang Inso yang bisa melihat hantu. Di sisi lain, terlihat seorang siswi yang bernama Sunghae yang sedang berjalan dengan perasaan cemas nih. Tiba-tiba dua orang temannya Hyunji dan Nara muncul mengagetkannya. Namun dari kejauhan terlihat nih seseorang yang misterius sedang memperhatikan mereka. Di rumahnya, Sunghae dibuat kaget melihat sekantong plastik yang meneteskan darah. Dengan rasa penasaran tapi takut juga nih, Sunghae mendekat ke arah plastik itu. Dan yang terjadi, ya, kantung plastik itu meledak dan mengenai tubuhnya. Dia pun jadi histeris dan langsung membersihkan wajahnya. Tapi tiba-tiba muncul sesosok hantu yang seram dengan menggunakan masker. Sunghae ketakutan banget dan langsung menelepon Hyunji. Tapi karena sinyal buruk, Hyunji nggak bisa dengar apa-apa yang dikatakan sama Sunghae. Keesokan harinya, Inso didekati lagi tuh sama hantu wanita cantik ini. Ya, seperti biasa, Inso cuek dan pura-pura nggak lihat. Si hantu kesal nih, dia bilang ke Inso kalau dia nggak ingin minta tolong sama Inso. Bahkan nama aja dia nggak ingat. Dia hanya ingin berteman karena merasa kesepian. Mendengar itu, Inso pun mau tuh jadi temannya. Selagi asik ngobrol, tiba-tiba si hantu wanita merasakan ada energi jahat tuh di sekitarnya. Dia bilang ke Inso kalau itu adalah hantu masker. Hantu cantik pun lari ketakutan dan meninggalkan Inso. Nah, si Inso penasaran dong. Dia langsung mencari di mana keberadaan si hantu masker itu. Tiba-tiba aja kalungnya berputar waktu dia melangkah ke sebuah gudang di depannya. Pelan-pelan dia membuka pintu gudang itu dan melihat sesosok hantu berambut panjang. Hantu itu menoleh ke arah Inso. Tapi Inso pura-pura tuh nggak ngeliat dia, lalu pergi gitu aja. Di malam hari, Sunghae nampak terikat tuh di sebuah tempat yang gelap. Dia terus diteror dengan sesosok misterius hingga menghilangkan nyawanya saat itu juga. Singkat cerita, Inso nampak lagi jalan nih bersama si hantu wanita cantik. Inso menceritakan pertama kali dia bisa melihat hantu, di mana dia melihat temannya yang bernama Ayung yang dibunuh oleh orang yang gak dikenal. Saat itu, Inso ingin bersaksi karena dia tahu siapa pembunuh sebenarnya dari arwah Ayung. Namun, Inso kecil gak berani bilang tuh siapa pembunuhnya. Dan karena hal ini membuat Inso merasa sangat bersalah. Mereka lalu mengunjungi rumah Ayung untuk minta maaf kepada orang tuanya. Namun orang tua Ayung udah ikhlas dan tidak menyalahkan Inso. Dia juga berterima kasih sama Inso karena masih mengingat Ayung. Dan saat itu juga Inso melihat arwah teman lamanya tersenyum dan melambaikan tangan nih sama dia. Saat itu juga Inso menjadi lega dan menangis terharu. Sekarang Inso dan si hantu wanita cantik jadi semakin dekat nih. Singkat cerita, di malam hari, Inso sedang bersantai nih dengan pamannya. Namun terlihat ada sesosok yang menemani mereka nih. Dan ternyata itu adalah hantu Kunti yang pernah dilihat Inso di gudang sekolah. Inso yang masih penasaran bertanya nih sama si Kunti tentang hantu masker yang ada di sekolah mereka. Si hantu Kunti bilang kalau dia nggak begitu tahu banyak tentang hantu masker. Tapi dia tahu kalau hantu masker itu bernama Saihi. Di sisi lain, Ricardo dan Nara menyelinap masuk nih ke dalam kelas untuk mengambil HP-nya yang ketinggalan. Karena keadaan sepi dan gelap, mereka mau memanfaatkan kesempatan itu. Ya, nak neknok lah. Tapi, Nara permisi dulu dong ke toilet sebentar. Saat Ricardo lagi menunggu Nara, tiba-tiba dari atas muncul nih sesosok menyeramkan dan langsung menyerangnya. Sementara itu, Nara yang lagi di toilet merasa ada orang yang mengikutinya. Dia pun memeriksa satu persatu ruangan di toilet itu. Tiba-tiba, sosok yang menyerupai Sunhwae dengan menggunakan masker dan wajah yang seram muncul. Nara ketakutan dan berlari menuju ke kelas.
Di dalam kelas, Ricardo udah nggak ada dan tiba-tiba pintu pun tertutup. Sebuah cap taplak tangan berdarah menempel nih di kaca dan terdengar juga suara Ricardo yang berteriak memanggil namanya. Dia mencari asal suara itu dan tiba-tiba sambil ketakutan, dia berusaha menelepon Hyunji. Tapi yang menjawab teleponnya adalah Saihi, si hantu masker. Nara pun bernasib sama nih dengan Ricardo yang tewas malam itu. Keesokan harinya di sekolah, Sunhee, Nara, dan Ricardo dinyatakan menghilang. Inso pun mulai mencari informasi tentang siapa sebenarnya Saihi, si hantu masker. Dia bertanya nih sama salah satu teman di kelasnya. Nah, dengan wajah ketakutan, temannya bilang kalau Saihi itu dulu adalah salah satu siswa di kelas itu. Tapi suatu hari dia bunuh diri karena mengalami trauma. Di sisi lain, Inso juga bertanya nih sama si hantu cantik tentang Saihi. Dia bilang kalau kematian Saihi itu disebabkan karena teman-temannya sendiri. Inso yang kelihatan marah langsung menghampiri Milos dan Hyunji. Kemudian dia menyerang Milos. Perkelahian di antara mereka pun terjadi. Inso yang akhirnya kalah mengatakan kalau mereka lah yang membunuh Saihi. Inso bilang ke mereka untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf. Inso juga bilang kalau Saihi akan membalas dendam sama mereka. Namun mereka tetap nggak mengakui itu sebagai sebab kematian Saihi. Setelah perkelahian itu, Milos menenangkan Hyunji nih agar tidak memikirkan apa yang dikatakan Inso. Tapi Hyunji menyadari kalau yang dikatakan Inso mungkin ada benarnya. Hyunji lalu menunjukkan sebuah foto nih pada Milos. Foto itu adalah foto ayah Saihi dengan tatapan yang penuh dendam saat pemakaman anaknya. Hyunji mengira kalau ayahnya adalah sosok di balik hilangnya teman-teman mereka. Malam harinya langsung nih mereka mendatangi rumah Saihi untuk membunuh ayahnya. Namun yang terjadi sebaliknya, merekalah yang terbunuh oleh ayahnya Saihi yang telah dirasuki oleh arwahnya Saihi. Inso yang sebelumnya mendapatkan pesan dari Hyunji langsung tuh buru-buru menemui mereka. Begitu sampai, Inso melihat ayah Saihi keluar dengan tatapan kosong. Dia langsung masuk ke dalam. Ternyata mayat teman-temannya yang hilang semua ada di sana. Dia juga memeriksa lemari tua yang ada di sana. Di dalam lemari itu, dia melihat seorang mayat yang memakai masker. Pelan-pelan dia buka maskernya dan begitu terkejutnya dia melihat siapa yang ada di balik masker itu. Ternyata si hantu cantiklah yang bersama dia selama ini adalah Saihi sendiri. Skin kemudian flashback nih dan menceritakan tentang kejadian yang sebenarnya terjadi. Terlihat Hyunji dan teman-temannya membuli salah seorang siswa. Karena hal itu, salah seorang siswa di kelasnya melamporkan dia nih ke wali kelas dengan menuliskan sebuah surat. Dan benar dong, karena laporan itu, Hyunji pun dihukum. Karena marah, Hyunji mencari siapa orang yang berani melaporkannya dengan mencocokkan tulisan surat itu. Dan akhirnya, Hyunji mengetahui kalau pelakunya adalah Saihi. Karena kejadian ini, Saihi pun menjadi target bully Hyunji dan teman-temannya. Setiap hari di sekolah, Saihi selalu disiksa oleh mereka. Hyunji juga memaksa Saihi nih untuk memakai masker yang berarti dia nggak boleh menceritakan ke siapapun. Dia juga mengancam Saihi agar tidak melepaskan maskernya kalau tidak mau mati. Ayahnya yang mengetahui pembulian itu bilang ke Saihi agar melaporkannya ke polisi atau gurunya. Namun Saihi bilang kalau nggak ada yang memihaknya. Bahkan teman sekelasnya pun nggak ada yang berani. Dan seolah-olah temannya menutup mata dengan apa yang terjadi. Ayah Saihi hanya bisa menangis sedih dan nggak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada suatu hari saat di dalam kelas gurunya mengambil masker yang dipakai oleh Saihi. Ya mau nggak mau dia pun kembali dibully tuh oleh Hyunji karena sudah melepas maskernya. Merasa nggak tahan lagi sama penderitaan yang dia alami, Saihi yang malang pun akhirnya memutuskan nih untuk mengakhiri hidupnya. Inso menjadi sangat terpukul mengetahui apa yang terjadi pada Saihi. Inso pun pergi ke kamar Saihi. Di sana dia menemukan buku diarinya. Di buku itu tertulis kalau nama Hyunji dan teman-temannya lah sebagai target pembalasan dendamnya. Inso pun langsung pergi menuju ke sekolah karena dia baru menyadari nih jika pembalasan dendam Saihi belum selesai. Inso juga menyuruh pamannya ke rumah Saihi untuk melakukan ritual penyeberangan arwah. Setiba di halaman sekolah, Inso mendapatkan pesan dari wali kelasnya yang menyuruh dia datang ke perpustakaan.
Ternyata nggak hanya Inso, semua murid juga mendapatkan pesan yang sama. Menyadari ada yang nggak beres, Inso memperingatkan teman-temannya agar segera pergi dari sini. Tapi sudah terlambat. Lampu tiba-tiba mati, dan pintu pun terkunci dengan sendirinya. Di sudut perpustakaan, terlihat wali kelasnya yang sedang menyiramkan bensin. Ternyata gurunya ini udah dirasuki nih oleh arwah Saihi. Dia datang menghampiri mereka sambil menyalakan korek api. Dia bilang kalau dia kecewa tuh sama semua orang yang ada di sana karena telah mengabaikannya saat dulu dia dibully. Dia pun menjatuhkan korek api, tapi untungnya ada sebuah tangan yang menangkap. Ternyata itu adalah sisi lain Saihi yang baik. Dia menyuruh Saihi yang jahat untuk menyudahi semuanya. Tapi Saihi jahat mengingatkan kembali hal buruk yang pernah dialaminya. Dia terus mengompori pakai sumbu 12, bahkan pakai kompor gas juga. Sisi baik Saihi lalu dihempaskannya tuh. Kursi-kursi pun melayang. Akuarium juga tiba-tiba pecah. Inso berusaha mencegahnya dan mendorong si guru yang kerasukan. Sementara si paman bersiap-siap nih untuk ritual. Di kelas, Inso menyuruh teman-temannya agar berpencar. Dia mengeluarkan kalungnya tuh untuk mendeteksi di tubuh siapa si hantu jahat bersarang. Saat itu kalungnya berputar dengan cepat di depan siswi ini. Dan dia pun kembali tuh menyalakan korek api. Saat itu Inso mengeluarkan sebuah buku gambar dan memperlihatkannya kepada Saihi. Ternyata Inso baru menyadari jika mereka adalah teman dulu semasa kecil. Dulu Saihi selalu membantu Inso saat dibully oleh anak-anak lain. Sejak kecil pun dia sudah menyukai Saihi. Inso meminta maaf karena tidak mengenalinya lebih awal. Dan kini dia sudah mengingat semuanya. Sisi baik Saihi muncul kembali dan memberikan korek api itu kepada Inso. Di sisi lain, pamannya telah berhasil nih melakukan ritual penyeberangan arwah. Saat itu Saihi pun akan pergi. Dia pun mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya kepada Inso. Di akhir cerita, Inso dan teman-temannya berkumpul nih di makam Saihi untuk mendoakannya. Setelah beberapa tahun kemudian, Inso pun sudah lulus dan bekerja sebagai guru magang nih di sekolahnya dulu. Di kelas itu terlihat ada sebuah bangku kosong dan tiba-tiba, kaget gak? Kaget gak? Ayo, gua aja kaget waktu nontonnya. Untung jantung nih gak copot loh. By the way, yang lagi nonton ini di kelasnya ada bangku kosong gak nih? Hati-hati loh ya dengan bangku kosong. Oke guys, dari film ini kita ambil pelajarannya. Jangan pernah ngebully teman atau siapapun ya. Karena pembulian itu bisa berakibat fatal loh. Sampai bisa berujung kematian. Hiduplah dengan damai, cintai dan sayangi teman kalian. Jangan suka kekerasan cu. Oke? Sekian untuk video hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bantu aku juga nih untuk mencapai 1 juta subscriber dengan share video ini, oke? Thank you so much for watching and I'll see you my next video. Bye-bye. Nang ning ning nang ning nong, nang ning ning nang ning nong. Cu.